Pemirsa, Menteri SDM Sudirman Said merespon kemarahan SBY di Twitter terkait pembubaran Petral dan mafia migas, dan berikut pernyataan lengkap dari Sudirman Said. Pak, dengan pernyataannya Bapak di salah satu media, Pak, gitu. Menurut Bapak gimana tentang masalah ini, Pak? Petral? Ini dicatat baik-baik ya. Ya. Saya hanya menjalankan mandat untuk terus menata berbagai aspek pengelolaan energi dan sumber daya manusia. Dan menjadi kewajiban saya berkomunikasi dengan masyarakat setiap langkah-langkah penataan. Mengenai situasi pengelolaan migas di masa lalu, saya yakin para pengelola, pemerintah, dan juga berbagai stakeholders tahu persis situasinya. Saya senang karena diskusi saya dengan Pak Faisal kemarin di Manado di Cikini mendapat sambutan dari banyak pihak dan membuat banyak pihak melek menjadi lebih tahu situasi yang sebenarnya. Dan karena itu saya menyambut baik untuk berdiskusi dengan siapapun untuk mencari jalan keluar supaya migas ini dari waktu ke waktu lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih efisien gitu. Berkaitan dengan Petral dan sebagainya, saya kira tidak ada keputusan besar, penting, yang tidak melibatkan pimpinan tertinggi negara. Begitupun pada waktu saya memutuskan atau mendorong keputusan pembubaran Petral. Jadi itu kira-kira tanggapan saya, dan mohon tidak diperpanjang karena sebetulnya yang kita lakukan semata-mata menata hal-hal yang sudah waktunya sudah lama sebetulnya ditata. Dan itu tidak hanya Petral, soal eksplorasi, soal SKK migas, soal bagaimana alokasi gas, itu semuanya sedang ditata, dan itu adalah hal yang seharusnya sudah lama harus ditata. Jadi itu saja, ya, masih. Pak, Pemirsa, di Studio Berita 1 juga telah hadir Bapak Marwan Batubara, pengamat sektor migas. Pak Marwan, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Terima kasih, Mbak Lia. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ke Pak Marwan, kita ke Pak Palmer dulu. Pak Palmer tadi mungkin sudah melihat pernyataan dari Sudirman Said. Ini ada yang di statementnya terakhirnya beliau mengatakan ini keputusan mengenai Petral tidak ada keputusan tanpa melibatkan pimpinan negara. Artinya memang pembubaran Petral harus melibatkan ataupun membutuhkan komitmen dari seorang pemimpin, terutama pemimpin negara seperti itu. Tapi saya yakin memang bahwa Pak Sudirman Said mengatakan menurut ukuran sepatunya. Dia tidak akan pakai ukuran sepatu orang lain. Dia pakai ukuran sepatu Pak Jokowi selaku atasannya. Tapi dia tidak bisa memakai ukuran sepatu Pak SBY. Karena itu berbeda zaman dan berbeda style. Ya. Jadi kepemimpinan pada waktu itu tidak bisa kita tafsir bahwa mengenai pembubaran Petral atau tidak Petral harus memerlukan persetujuan pimpinan seperti dia mengusulkan pembubaran Petral. Tetapi tidak menjadi legitimasi bahwa dulu zaman Pak SBY telah diusulkan adanya pembubaran Petral. Itu tidak, saya tidak menangkap kalimat itu dari tadi. Pak Marwan, objektifnya begitu. Iya, saya kira masalah migas, kemudian masalah Petral yang sudah mengemuka dan menjadi tanda tanya bagi publik, terutama karena disebut-sebut ada mafia, bagi seorang pemimpin, karena tadi sudah lama dan mengemuka, saya kira juga tidak wajar kalau presiden tidak care atau tidak memperhatikan. Artinya memang sangat diperlukan sikap presiden, apalagi kalau disebut mafia itu berarti ada kerugian bagi negara, bagi rakyat. Lalu presiden mengatakan itu misalnya dia tidak perlu mengambil keputusan atau tidak tahu, apalagi begitu. Ya artinya memang presiden itu perlu care. Jangankan masalah energi atau migas atau masalah mafia, masalah yang lebih kecil dari itu pun presiden saya kira memang care. Karena itu saya melihat ada hal yang kurang pas lah ya. Kalau dikatakan Pak SBY itu tidak menaruh perhatian atau
Apalagi sebetulnya Pak Dahlan pun pernah membicarakan itu. Artinya memang ada pembicaraan dengan Presiden. Iya, Pak Dahlan kan mengakui ada sempat 3 kali ketemu Pak SBY, tapi akhirnya justru Pak Dahlan sendiri yang sudah jauh hari sebelumnya itu begitu confidence bahwa Petral akan dia bubarkan, sesudah ketemu Presiden itu malah tidak jadi gitu, ya kan? Jadi ini kan artinya saya yakin Pak SBY juga sudah dilaporin lah masalah ini, terutama dari Pak Dahlan. Oke, Pak Palmer. Artinya memang tadi katakan ada pertemuan dan laporan-laporan mengenai Petral ini sudah masuk kok seperti itu. Artinya Presiden sepertinya harusnya sudah mengetahui, Presiden pada saat itu ya. Sampai sejauh ini tidak ada satu proposal, karena orang ngobrol-ngobrol bisa ya ketika dia bicara dengan Presiden, saya mau benahi ini Petral gitu ya. Bisa, itu sangat mungkin ketika beliau menghadap. Tetapi artinya sejauh yang saya tahu, secara informal seperti itu tidak dihitung oleh SBY sebagai usulan atau rekomendasi seperti itu. Membicarakan mafia loh. Ya kan nggak bisa Pak bubarin mafia gitu kan, nggak bisa begitu seperti kita ngomong di Tapi jalanan. kan sudah ada usulan, apakah kemudian SBY tidak memfollow up setelahnya? Dan saya mengikut saja bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Marwan, justru Pak Dahlan setelah ketemu Pak SBY tidak, sekarang dijelaskanlah sama Pak Dahlan kenapa dia tidak teruskan. Oke, Pak Marwan. Pertanyaannya kan begitu, apakah Pak Dahlan tidak memiliki argumentasi yang kuat sehingga atau mungkin terindikasi ada di sana mafia, tetapi tidak cukup bukti. Kan nggak mungkin gampang-gampang. Ini kita pernah bubarin Departemen Penerangan, efeknya sampai sekarang nggak kelar-kelar. Karena gitu banyak kan. yang mengatakan ini memang pembubaran Petral ini dilindungi oleh sebuah kekuatan yang kemudian begitu besar. Yang pasti bukan Pak SBY yang melindungi gitu loh. Ya, itu yang pasti. Saya kira Pak SBY untuk isu sepenting Petral bagi publik dan untuk negara mestinya juga sensitif dong, ya kan? Tidak juga bahwa sesudah itu tidak ada berita bagi rakyat. Ada begitu kuat keinginan Pak Dahlan untuk minta dibubarkan, lalu lapor ke Presiden, tapi sehabis itu dari pemerintah itu tidak ada hal yang bisa menenangkan masyarakat atau minimal itu bisa menjawab tanda tanya atau persepsi masyarakat sebelumnya, sehingga ini selalu muncul ya tenggelam, tapi tanpa ada klarifikasi yang jelas sebetulnya bagaimana sih gitu ya. Nah, tapi sangat penting bahwa sekarang Pak Sudirman sudah memulai dan itu menyita perhatian publik, terutama juga Pak SBY bereaksi saya kira cukup signifikan, kalau mau disebutkan cukup keras gitu ya, sampai marah. Tapi inilah kesempatan, karena dari Pertamina dan pemerintah sudah memulai dengan akan melakukan audit. Auditlah itu secara menyeluruh. Kemudian yang sangat penting, sesudah diaudit itu dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi apakah ada pelanggaran hukum dan kerugian negara. Nanti kalau ditemukan itu ada sidang, lalu disebutkanlah orang-orangnya. Nah, di situ nanti bisa clear bahwa memang Pak Sudirman ini ternyata benar, atau dia cuma memfitnah dan Pak SBY bisa menggugat. Tapi kalau sekarang ini saya kira kita bicara dalam situasi informasinya tidak lengkap. Gitu. Pak Marwan, tapi kemudian dengan adanya polemik seperti ini, apakah ini merupakan juga salah satu skenario ataupun memang riak-riak dari ataupun pasca pembubaran Petral itu sendiri? Itu bisa saja, ya, bisa saja. Tapi saya kira yang jauh lebih penting bagi masyarakat sebetulnya, karena ini sudah menjadi isu dan dianggap merugikan masyarakat, negara puluhan triliun, mungkin ratusan triliun kalau dihitung misalnya lebih dari 50 tahun atau 5 tahun maksud saya, atau 10 tahun, maka kita ingin ini dituntaskan. Dan isunya bukan sekedar membubarkan Petral, tapi juga masalah governance. Ya, kalau governance-nya diperbaiki, maka kecurigaan itu bisa hilang. Misalnya menegakkan prinsip good corporate governance, tidak saja di IC misalnya, tapi di
korporasi Pertamina secara menyeluruh. Oke, baik. Gitu. Pak Marwan tadi mengatakan mengenai adanya audit, ada audit investigasi, nantinya kemudian ada audit forensik juga Ya, terhadap ya. Petral ini. Jika Ya. kemudian ini hasilnya kemudian diungkap seperti itu, dari SBY sendiri bagaimana, siap untuk kemudian juga ikut mendukung prosesnya, mendukung kemudian siapa saja kemudian nantinya yang mengalir seperti itu, memberikan klarifikasi atau keterangan seperti itu? Ya tentu sebagai seorang negarawan saya kira tidak ada, no doubt ya, tidak ada keraguan-raguan Pak SBY karena beliau sangat mencintai pemberantasan korupsi, ya. Bahkan kalau ada yang nyerempet, yang seperti yang lalu-lalu nyerempet ke keluarga nggak ada masalah. Kalau dari awal sudah dikatakan oleh Pak SBY, silakanlah ditata, silakanlah ada yang mesti dibenahi, ada yang mesti ditindak, apa yang mesti dibersihkan. Karena itu adalah tugas pemimpin, itu tugasnya Presiden Jokowi. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau memang sudah pada tingkat harus dibubarkan, itu kebijakan pemerintah yang jelas. Buatlah suatu alasan, buatlah audit seperti Pak Marwan bilang tadi. Dibuka yang jelas kepada publik, tidak ada tersembunyi. Supaya jangan nanti orang banyak bermain politik di antara isu-isu yang tidak jelas. Apapun yang mau dibuktikan itu lebih bagus disajikan dengan baik, proper dan bisa dipertanggungjawabkan secara pidana baru cuap-cuap. Nah, karena kalau tidak, nah walaupun tadi Pak Marwan bilang saya tidak melihat Pak SBY akan mau melaporkan Pak Sudirman, enggak. Tetapi kita beri waktu Pak Sudirman, silakan kata-kata Anda yang mengatakan ada proposal pembubaran mafia migas namanya Petral, tapi Anda hentikan di meja Anda koreksi itu atau tidak. Kalau tidak, nanti kita akan saling membuktikan. Gitu. Lewat Twitter seperti itu ataupun media sosial. Apakah kemudian nanti akan SBY juga berbicara di forum yang lebih resmi, misalnya konferensi pers seperti itu? Enggak, kita tidak berpikir berandai-andai. Kita tetap menunggu karena kalau sampai kita terus menyerang begitu, kan tujuan memberantas korupsi nanti jadi terhalang gitu. Kita tetap beri kesempatan, niat baik dari Pak Sudirman memberantas. Hanya satu kata itu tadi aja, kenapa Anda bisa mengatakan satu fakta bahwa ada proposal masuk di meja Presiden SBY dan mati di meja itu gitu. Anda perbaiki atau tidak? Kalau ada buktinya silakan maju teruskan, tapi kalau tidak ada ya jangan dong, ya kan? Tapi mungkin publik juga menunggu bagaimana seorang sikap mantan presiden ataupun presiden ke-6 ini kemudian memberikan pernyataannya secara langsung, tidak hanya kemudian media sosial, karena kan setiap orang juga bisa memberikan pernyataan dan konfirmasi lewat media sosial seperti itu. Saya kan kuasanya SBY. Jadi saya bisa bicara. SBY sendiri tidak akan berbicara seperti itu? Ya kita tunggulah, barangkali lihat situasi juga. Kalau terlalu banyak mengumbar, ada yang selalu kekhawatiran begini. Jangan sampai kehadiran Pak SBY bicara di publik, jadi bias nanti ini urusan pemberantasan ini gitu loh. Jadi urusannya fitnah jadinya kan begitu. Tetapi fitnah ini pun harus diklarifikasi juga. Baik, nggak sulit bagi Pak Sudirman itu. Baik, Pak Marwan kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.